Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang untuk kita semua. Kali ini saya akan coba membahas beberapa hal terkait dengan pengelolaan kinerja. Baik Bapak Ibu guru, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang platform Merdeka Mengajar, tentu Bapak Ibu guru akan sangat familiar dengan tampilan Chromebook yang ada, yang saya buka pada halaman layar laptop saya ini. Ya, di sini ada beberapa menu atau beberapa fitur yang sudah diperkenalkan oleh platform Merdeka Mengajar tampilan Windows-nya. Jadi ada pusat bantuan, web kurikulum Merdeka, lalu ada login di sini. Nah, di sini Bapak Ibu guru ada beberapa menu yang akan sangat membantu pemahaman kita. Tetapi saya akan tidak bahas ini nanti pada kali-kali berikut saya akan coba untuk membahas ini semua. Kali ini kita berfokus kepada pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan kinerja. Bahwa ternyata dalam pengelolaan kinerja ini, Kementerian dalam hal ini sudah membuat aplikasi yang sedemikian rupa, memuat informasi-informasi yang relevan, praktis, yang dapat dijangkau dengan baik. Jika Bapak Ibu guru berkenan mengisi paket, lalu kemudian ada pada jaringan yang cukup memadai, maka semua dapat dijelaskan dengan cara yang terang benderang. Nah, kali ini kita akan coba klik pada menu tentang pengelolaan kinerja. Sebelum kita masuk kepada teknis-teknisnya, tentu Bapak Ibu guru ingin sekali memahami maksud, manfaatnya, mengapa, apa dasarnya, siapa-siapa saja yang perlu ada dalam pengelolaan kinerja ini. Ya, oke, mari kita simak penjelasannya. Iya, baik Bapak Ibu guru hebat. Nah, ini Bapak Ibu guru hebat. Di sini ada penjelasan yang sangat-sangat detail, yang mudah dipahami dan dapat diterima oleh Bapak Ibu guru hebat. Jadi, ternyata pengelolaan kinerja pada PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru dan kepala sekolah untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir guna peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Fitur pengelolaan kinerja ini telah terintegrasi dengan layanan e-kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara. Luar biasa ya Bapak Ibu guru, luar biasa. Lalu kita akan bertanya, apa manfaatnya? Baik, di sini sudah dijelaskan ya, baik. Tinggal Bapak Ibu guru menyediakan sedikit waktu untuk membaca lalu kemudian memahami semua itu. Yaitu baik dengan manfaatnya, mengapa perlu transformasi pengelolaan kinerja dibutuhkan, semua dijelaskan di sini Bapak Ibu guru. Lalu kemudian apa dasar hukumnya, ada semua di sini. Lalu kemudian di sini juga siapa yang mau menggunakan, siapa pengguna pengelolaan kinerja. Ya, Bapak Ibu guru perlu membaca saja di sini, lalu kemudian coba untuk memahami sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu guru hebat. Jadi di sini ada catatan, perlu diketahui bahwa tenaga kependidikan saat ini belum dapat melakukan pengisian pengelolaan kinerja melalui e-kinerja. Ya, ini informasi yang masih ada pada halaman beranda Google Chrome platform Merdeka Mengajar. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru bisa ada informasi lanjutan terkait dengan tenaga kependidikan. Nah, untuk sementara tenaga kependidikan belum. Jadi di sini telah
telah disampaikan oleh kementerian, dan hari ini Kementerian Pendidikan, bahwa yang dapat menggunakan pengelolaan kinerja ini adalah guru dan kepala sekolah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah ini Bapak Ibu Guru. Silakan Bapak Ibu Guru membaca lalu kemudian memposisikan diri kira-kira ada pada posisi yang mana. Oke, baik Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru, ternyata di sini juga ada tanya jawab tentang pengelolaan kinerja yang sudah dijawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi Bapak Ibu Guru tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah khawatir, tidak usah bingung. Coba saja dulu. Lalu kemudian membangun diskusi dengan teman-teman yang mungkin sekiranya mereka punya pemahaman sudah lebih baik, dan lalu kemudian mereka punya pengalaman telah melakukan pengisian di pengelolaan kinerja. Baik, mungkin itu di bagian yang pertama. Lalu saya akan mengajak Bapak Ibu Guru hebat untuk kita langsung menuju ke beranda saya, di mana saya sudah login terlebih dahulu. Dalam tampilan ini Bapak Ibu Guru, di sini kita akan lihat beberapa fitur. Fitur utamanya ada pengembangan diri, lalu kemudian ada mengajar, inspirasi, dan lalu yang terakhir itu tentang kurikulum merdeka. Baik, Bapak Ibu Guru, tentu kita akan berkonsentrasi atau berfokus pada pengembangan diri ini, di mana ada fitur tambahan terkait dengan pengelolaan kinerja. Ya, baik Bapak Ibu Guru. Karena saya sudah coba kerja, tidak salah jika Bapak Ibu saya akan coba membahasnya bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan penguatan atau cerca harapan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja Bapak Ibu hendak ingin tanyakan. Oke, baik. Saya langsung saja ke pengelolaan kinerja. Biasanya di tampilan awal sebelum ini kita di sini biasanya ditulis mulai, lalu checklist profil terkait dengan data. Jika sudah benar maka klik next. Karena saya sudah coba masuk lalu kemudian sudah mengerjakan beberapa tahapan, izinkan saya untuk jelaskan terkait dengan tampilannya ini. Isi perencanaan kinerja. Di sini ada satu semester yang akan kita isi di RHK. Lalu teman-teman nanti akan mengikuti alur pengelolaan kinerjanya. Alur rangkaian pengelolaan kinerja terjadi terjadi 2 kali dalam setahun. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Di Januari ini kita akan berfokus kepada rencana dan persetujuan atasan, lalu kemudian di Februari itu persiapan observasi kelas, lalu di Maret itu menjadi periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, kemudian April Mei periode pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Lalu yang paling terakhir adalah bulan Juni itu refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja. Baik Bapak Ibu Guru, karena bagian ini telah saya isi, kita akan klik di lanjut rencanakan kinerja. Oke. Pada tampilan ini Bapak Ibu Guru, hebat, ada beberapa tahapan perencanaan kinerja. Yang pertama itu praktik pembelajaran, lalu yang kedua itu pengembangan kompetensi, lalu yang ketiga itu tugas tambahan, 4 perilaku kerja, sampai dengan 5 itu rangkuman. Nah, di sini Bapak Ibu Guru ada tampilan perlu pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Di sini dari kementerian telah merekomendasikan beberapa indikator yang menjadi acuan pada rapor pendidikan satuan pendidikan kita, teman-teman. Nah, kebetulan dalam tampilan saya ini
ada beberapa fitur indikator di sini, ya. Ini ada 8, ada 8. Sepertinya dalam satuan pendidikan kami masih kurang semua pada 8 standar ini, maka semua muncul, ya. Lalu kemudian saya memilih penerapan disiplin positif. Setelah klik di sini, teman-teman, kita akan langsung ke pengembangan kompetensi tahap kedua. Ke pengembangan kompetensi tahap kedua. Oke, kita langsung klik. Iya. Baik, Bapak, Ibu Guru, ini adalah tampilan pengembangan kompetensi. Di sini kita nanti akan pada fitur ini, pada bagian ini, kita diberikan beberapa jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan yang paling berdampak untuk diri kita, Bapak Ibu Guru. Jadi kita pilih saja RHK yang sekiranya yang berdampak dan punya efek positif. Lalu dia berdampak untuk pengembangan kompetensi diri dan bisa dapat dipertanggungjawabkan, dapat dilaksanakan, dapat diwujud nyatakan. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Lalu di sini ada dasar pertimbangannya. Ada dasar pertimbangannya. Yang pertama itu kita diharapkan untuk memilih minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Lalu kalau jika kurang, mohon diskusi dengan atasan, dan jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik. Ya, jadi kalau poinnya lebih tidak masalah, tapi kalau poinnya kurang, perlu ada diskusi sehingga ada jalan keluar bersama dengan pimpinan. Lalu yang ketiga itu tentang pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Jadi Bapak Ibu Guru, bagaimana kita mengetahui poinnya? Nah, di sini ada fitur yang sudah disediakan oleh platform ini untuk kita menghitung poin. Jadi Bapak Ibu Guru, jika masih bingung tentang poin, silahkan pelajari sini, klik kanan lalu buka linknya di sini. Akan dijelaskan dengan sangat-sangat baik tentang poin. Ya, tentang poin. Iya, di sini. Di sini, Bapak Ibu Guru. Iya. Jadi Bapak Ibu Guru tidak usah takut, tidak usah ragu, dan tidak usah bingung untuk memilih jenis pengembangan kompetensi apa yang Bapak Ibu inginkan dan itu berdampak kepada kinerja Bapak Ibu Guru. Baik. Poin minimal itu 32 Bapak Ibu. Boleh lebih, tapi jangan kurang. Oke. Bapak Ibu Guru, sebagai contoh, saya telah memilih pada rencana RHK pertama ini, saya memilih item yang ini, indikatornya. Ya, jenis kegiatan yang ini. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini poinnya 12, itu sudah diatur di bagian ini. Ya, ini saya berani memilih ini karena saya ada dalam pengajar praktik untuk angkatan 9 guru penggerak. Jadi ada sertifikatnya. Dan sementara berjalan. Nah, jika misalnya dalam proses pendidikan pelatihan ini, kami harus menghabiskan sekitar 7 lokakarya. Ya. Nah, kebetulan masih sisa 3 bulan atau 4 bulan, hampir 4 bulan, maka seharusnya saya memilih 4 kegiatan karena ada 4 lokakarya yang masih tersisa. Jadi itu bisa dibuktikan dengan sertifikat. Jadi gitu. Sehingga 3 kegiatan ya 12 kali 3 ya 36 poin. Begitu teman-teman. Itu pengertian saya. Nanti saya akan diskusikan dengan teman-teman atau pimpinan saya. Lalu RHK yang kedua yang saya pilih adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta didik, peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah
poinnya itu 8. Nah, ini pelatihan mandiri yang ada pada PMM itu, Bapak Ibu guru, silahkan pilih kira-kira modul mana atau mau jadi peserta dalam pelatihan mandiri itu silahkan Bapak Ibu, model kompetensi apa yang Bapak Ibu inginkan di pelatihan mandiri. Silahkan Bapak Ibu pilih. Mau 2, mau 3 terserah dari Bapak Ibu. Sesuai kemampuan dan uh, batas waktunya. Ya 6 bulan itu yang kira-kira yang bermanfaat dan berdampak sekali untuk Bapak Ibu guru itu apa ya. Nah di sini karena saya pilih 2, dalam 6 bulan ini saya pilih 2, yang sekiranya bisa dia masuk kurasi, kemudian divalidasi, dan saya bikin aksi nyata dan keluar sertifikat, saya pilih 2 saja, 2 topik saja dulu. Itu sesuai kemampuan saya. Lalu RHK yang ketiga itu adalah meningkatkan kompetensi peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya. Nah, ini lokakarya karena kebetulan kami lokakarya guru penggerak ini masih ada 4 kali lokakarya, maka saya taruh 4 kegiatan ini dengan harapan bahwa bisa mendapat sertifikat 4 ini. Sehingga nanti poinnya ini 4 kali 4 ya 16. Maka total poin yang saya peroleh ada 64. Oh, sorry, 68. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti dukungan yang ada, Bapak Ibu guru. Kira-kira seperti itu. Jika Bapak Ibu guru ingin tambah, tambah saja. Disesuaikan dengan jangkauan waktu 6 bulan ini. Jadi, ya, rencanakan sesuatu yang bisa dijangkau dalam waktu 6 bulan ini. Itu mungkin pesan saya. Lalu setelah Bapak Ibu guru yakin bahwa yang uh, dipilih, jenis kompetensi yang dipilih sudah menjawab kebutuhan Bapak Ibu guru, silahkan klik lagi ke tugas tambahan. Maka dia akan dengan sendirinya akan menuju kepada menu tugas tambahan. Baik, kita ke tugas tambahan. Bapak Ibu guru perlu diketahui bahwa tugas tambahan itu opsional, pilihan, silahkan. Mungkin ada yang tidak, ada yang punya tugas tambahan. Jadi tugas tambahan ini dipilih sesuai dengan surat keputusan yang diberikan atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait dengan pilihan ini. Jadi Bapak Ibu silakan diskusikan ini lebih lanjut lagi dengan pimpinan Bapak Ibu guru di satuan pendidikan sehingga memudahkan dalam mengakomodir tugas tambahan ini. Kalau ini contoh dari saya, rencana hasil kerja tugas tambahan ini, kebetulan saya di sekolah dipercaya menjadi wakasek, maka saya pilih dan ada SK-nya. Lalu targetnya itu target waktunya, target kualitasnya satu kegiatan. Bukti dukungnya adalah laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Itu ada SK pembagian tugas yang di dalamnya ada lampiran-lampiran. Ya, ini ada, kebetulan saya di sekolah dipercaya sebagai wakasek, wakil kepala sekolah. Lalu kemudian yang kedua ini meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai penilai kinerja guru. Ya, ini menjadi mentor untuk teman-teman dalam PKG, melakukan penilaian kinerja guru, lalu kemudian mendampingi teman-teman guru untuk induksi. Ya, ini saya. Dan yang ketiga adalah rencana hasil kerja, meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Ya, saya di sekolah juga diberi tugas tambahan sebagai guru piket. Ya, Bapak Ibu guru sama persis juga dengan yang tahapan pengembangan kompetensi itu. Bapak Ibu guru silahkan tambah. Saya kasih contoh. Jika Bapak Ibu guru menjadi wali kelas, sudah ada di sini. Tinggal Bapak Ibu guru pilih yang wali kelas. Ini untuk SMP, SMA, dan SMK.
Kalau semua hanya ini berarti hanya untuk SMP, SMK ya, ini informasi. Lalu kemudian semua jenjang ini bisa untuk ya bisa untuk semua jenjang. Baik SD, SMP, SMA dan SMK. Di sini ada meningkatkan menjadi pembina ekstrakurikuler, boleh ini ada. Ada yang pengembangan keprofesian PKB, koordinatornya, silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian di sini ada juga untuk teman-teman yang operator, ya ini operator replik ini ada. Ada juga untuk bendahara bos, ya ini semua ada. Jadi tinggal Bapak Ibu guru pilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Jika ada tim yang ditugaskan untuk penyuluhan bullying di sekolah, silahkan ini ada semua ada di sini. Tinggal Bapak Ibu guru pilih sesuai dengan tugas tambahan yang dipercayakan oleh satuan pendidikan. Jika rasa bahwa ini sudah pas sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru, tinggal klik OK ke perilaku kerja. Teman-teman bisa saja hapus ini jika memang tidak sesuai. Ada menu hapusnya, tinggal kita hapus jika item yang kita RHK yang kita pilih itu tidak sesuai dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya dihapus saja. Lalu setelah kita yakin dengan tugas tambahan sudah kita isi, kita pilih menu ke perilaku kerja. Iya, perilaku kerja. Pada tahapan perilaku kerja ini Bapak Ibu guru, ada indikator dan perwujudan perilaku. Ini semua aspek itu ada pada SKP. Aspeknya itu semua yang aspek yang ada di SKP manual itu ada juga ada di sini semua. Nah, di sini 7 aspek itu dia disebut dengan akronim BUMN sekarang itu berakhlak. Ya. Jadi kata berakhlak itu aspek yang pertama itu berorientasi pada pelayanan, lalu kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, pada aspek-aspek ini sudah ada perilaku yang paling ingin kita inginkan pada tahun ini. Jadi ada indikatornya. Ada indikatornya. Dengan deskripsinya jelas, Bapak Ibu guru. Tinggal Bapak Ibu klik sesuai yang Bapak Ibu passion, yang sukanya, yang enaknya ke mana gitu. Bapak Ibu guru tinggal pilih perwujudan dari perilaku. Indikator perilaku di atas, tinggal Bapak Ibu guru pilih sesuai dengan Bapak Ibu guru keinginan Bapak Ibu guru gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan dan dapat dibuat, dapat dilaksanakan. Semua aspek ini mesti diisi sampai tahapan selesai. Dan kebetulan saya sudah isi semua dengan baik dan benar. Tinggal Bapak Ibu guru boleh simpan di draft, silahkan boleh simpan. Jika masih ragu-ragu untuk mengajukan, boleh simpan dulu di draft dari Bapak Ibu. Terserah dari Bapak Ibu. Bapak Ibu guru tidak usah takut melakukan kesalahan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu guru setelah memilih ini dan ingin ada perubahan, silakan. Sepanjang belum melakukan pengajuan ke atasan. Baik. Lalu setelah kita yakin bahwa kita sudah isi semua indikator perilaku, lalu dengan menentukan perwujudan perilaku, kita akan klik ke rangkuman Bapak Ibu. Rangkuman. Ya. Rangkuman adalah kesimpulan hasil dari yang praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan sampai dan perilaku. Jadi ini dia menjadi satu folder, satu file yang Bapak Ibu guru bisa save. Kalau masih ragu-ragu mau lanjutkan karena saya masih belum konsultasi dengan pimpinan saya, maka saya Ctrl P, ya, lalu saya simpan dalam bentuk PDF,
lalu saya save dulu, simpan untuk nanti saya diskusikan dulu dengan pimpinan saya, lalu jika pimpinan saya menyetujui RHK rencana saya, maka saya akan ajukan, kira-kira seperti itu. Jadi tinggal nanti di save rencana pengelolaan kinerja, ya, lalu save, dia sudah tersimpan. Ini tahapannya, lanjut ajukan, ajukan. Ya, di sini akan Bapak Ibu guru akan melihat tampilan notifikasi di sini. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Jadi ya, kita simpan draft. Kalau saya simpan dulu, lalu kemudian nanti saya bangun komunikasi dulu dengan pimpinan saya untuk menyetujui perencanaan kinerja saya, kira-kira seperti itu. Saya close. Nah, Bapak Ibu guru, demikian yang bisa saya sampaikan, tahapan-tahapan dalam mengelola kinerja yang ada di perencanaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Lalu Bapak Ibu guru tinggal masuk ke PMM, lalu kemudian memastikan bahwa Bapak Ibu guru sudah dianjurkan untuk melakukan pengisian perencanaan kinerja untuk semester ini. Di akhir kata, mohon maaf jika dalam penyampaian saya sedari tadi mungkin ada yang kurang-kurang. Mohon dimaklumi. Bapak Ibu guru hebat. Mohon tanggapannya, mohon komentar ataupun pertanyaan terkait dengan pembahasan kita tentang sistem pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Dari saya sekian, terima kasih, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat semua.